Freezing. Yep. Why are we walking? We jacked his fucking car keys, bruv. Selamat datang sobat-sobat Budiman di channel 10PM. Makan kuaci di pinggir kali, ayo kita lanjut lagi. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Kingsman: The Secret Service. Sebuah film aksi yang dibalut dengan sedikit komedi dan disutradarai oleh Matthew Vaughn serta dibintangi oleh aktor tampan bernama Taron Egerton. Bagaimanakah cerita selengkapnya? So guys, siapkan kopi, siapkan hati, ini dia ceritanya. Film diawali pada tahun 1997 di sebuah daerah Timur Tengah. 4 agen rahasia sedang terlibat dalam sebuah misi. Akan tetapi, dalam misi tersebut, salah satu agen telah tewas, mengorbankan diri demi melindungi rekan dan juga atasannya. Setelah berakhirnya misi, Harry Hurt sang komandan kembali ke London, menemui istri dari rekannya untuk menceritakan tentang kematian suaminya. Lalu ia pun memberikan sebuah medali yang dimana di belakang medali tersebut terdapat sebuah nomor rahasia. Lantas ia berkata, jika kalian mengalami kesulitan hubungi nomor tersebut dan ucapkan kata sandi Oxford, bukannya boh, dan aku akan datang membantu kalian. Namun medali tersebut ditolak oleh sang istri dari rekannya. Sang istri hanya menginginkan suaminya untuk kembali. Mendengar hal itu, Harry pun dengan terpaksa memberikan medali tersebut kepada putra dari rekannya. 17 tahun pun berlalu. Di sebuah tempat terpencil di Argentina, seorang profesor bernama Arnold sedang disekap. Tapi tak lama kemudian muncul pria berjas menyelamatkan dirinya. Dan tak butuh waktu lama, pria berjas pun berhasil melumpuhkan seluruh penyekap. Tapi tak lama kemudian pria itu dikejutkan sebuah bayangan yang sedang berdiri di depan pintu. Di saat dirinya mencoba untuk melihat ke arah pintu tersebut, dan dalam hitungan detik, terlihat kelihatan cahaya dan tubuh pria itu pun terbelah. Ternyata seorang wanita telah berhasil membunuh pria tersebut dengan menggunakan senjata rahasia miliknya. Lantas ia pun membukakan pintu bosnya yang sedang menunggunya di luar. Di sebuah kota, Harry Hurt sedang mendatangi sebuah tempat permak pakaian yang bernama Kingsman Tailor. Dan ternyata tempat ini adalah sebuah markas rahasia dari organisasi sebuah agen rahasia tempat Harry bekerja. Di tempat itu, Harry bertemu dengan sang komandan yang bernama Arthur dan juga para agen lainnya. Mereka sedang membicarakan tentang salah satu agen yang telah tewas terbunuh. Agen tersebut memiliki nama kode Lancelot. Lancelot tewas terbunuh saat berusaha menyelamatkan Profesor Arnold, yang merupakan seorang peneliti tentang perubahan iklim dunia. Kematian agen tersebut pada akhirnya membuat posisi Lancelot pun menjadi kosong. Hingga pada akhirnya Arthur pun memutuskan untuk merekrut anggota baru. Arthur pun memerintahkan kepada semua agen untuk mengajukan kandidat-kandidatnya masing-masing. Di sisi yang berbeda, Exy yang merupakan anak dari rekan Harry yang dulu tewas kini sudah mulai beranjak dewasa dan memiliki seorang ayah tiri yang sangat ia benci, yang merupakan seorang kepala preman pasar. Pada suatu malam, ketika Exy sedang kongko bersama kawannya, tanpa disengaja dirinya bertemu dan terlibat masalah dengan preman anak buah dari ayah tirinya. Setelah mereka sedikit terlibat percecokan, akhirnya Exy pun memilih untuk keluar dari kafe. Dan tanpa disadari preman tersebut, kunci mobil miliknya telah dicopet oleh Exy. Lantas ia pun membawa kabur mobil tersebut. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba Exy memacu mobil tersebut dengan arah mundur. Dan ternyata dirinya tengah dikejar oleh polisi. Dan pada akhirnya aksinya pun terhenti di tangan polisi. Saat dirinya akan dijebloskan ke penjara, ia teringat akan sesuatu. Ia pun mencoba melihat medali yang terkalung di lehernya. Lantas ia pun mencoba menelpon nomor yang tertera di belakang medali tersebut. Dan tak lama kemudian, akhirnya dirinya pun dibebaskan. Saat hendak meninggalkan kantor polisi, tiba-tiba dirinya dipanggil oleh seorang pria. Pria tersebut menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Exy yang tak mengenal laki-laki tersebut, ia pun bertanya,
siapa dirimu?" Lalu pria tersebut berkata, "Aku adalah Harry Hurt yang telah membebaskanmu, dan aku adalah orang yang dulu pernah memberimu medali." Lalu mereka pun berdua memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe untuk berbincang-bincang. Harry pun bercerita kepada Exy bahwa dulu mendiang ayahnya pernah menyelamatkan dirinya. Ia pun sangat ingin membalas kebaikan apa yang telah ayahnya lakukan. Dalam percakapan tersebut, Harry berkata telah membaca semua berkas tentang dirinya. Dalam berkas tersebut, Harry menemukan fakta bahwa sebenarnya Exy adalah seorang yang sangat pintar. Bahkan di saat Exy mengikuti pelatihan militer, dirinya memiliki nilai yang sangat sempurna. Namun sayangnya, Exy malah memilih untuk mundur dari pelatihan tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul pria jangkung menyelah pembicaraan mereka. Dan ternyata itu adalah preman pasar, anak buah dari ayah tirinya. Mereka marah terhadap Exy yang telah mencuri mobilnya. Lalu Harry pun menyuruh pemuda-pemuda itu untuk pergi meninggalkan mereka. Mendengar Harry berbicara seperti itu membuat mereka naik pitam dan malah mengancam Harry untuk segera pergi atau kalau tidak mereka akan melukai dirinya. Harry pun beranjak dari kursi dan berjalan menuju pintu keluar. Ketika dirinya berjalan menuju pintu tersebut, si pria jangkung malah mengumpat Harry dengan kata-kata kotor. Mendengar hal itu, langkah Harry pun terhenti. Lalu dirinya mulai mengunci pintu keluar, sembari berkata, "Manners make man." Kesopanan akan membuatmu menjadi seorang laki-laki sejati. Gelas bir pun melayang mengenai wajah dari si pria jangkung, hingga dirinya pun terpental tak sadarkan diri. Perkelahian antara Harry dan para preman pun tak terhindarkan. Harry pun mulai menghajar seluruh preman tersebut hingga membuat Exy begitu sangat terpana melihatnya. Lalu Harry kembali ke meja menghabiskan sisa minumannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Exy memutuskan untuk kembali ke rumah. Tanpa diduga oleh Exy, ternyata dirinya telah ditunggu oleh ayah tirinya. Baru selangkah Exy menginjakkan kakinya di dalam rumah, dirinya pun langsung diajar habis-habisan oleh sang ayah tiri. Exy pun dipaksa oleh ayah tirinya untuk mengatakan siapa pria yang telah mengajar anak buah saya. Namun Exy tetap bersikeras tak mau mengaku, dan tanpa disadari oleh Exy, ternyata Harry telah menyadap dirinya. Dan ketika Harry mengetahui Exy akan dibunuh oleh ayah tirinya, tiba-tiba suara Harry muncul dan berkata, "Jika kau melukai anak itu, aku akan memasukkanmu ke dalam penjara." Mendengar hal itu, ayah tirinya merasa sedikit kebingungan. Lalu Harry pun berkata, "Exy, temui aku di rumah jahit yang pernah aku ceritakan." Lantas Exy pun bergegas keluar dari rumah dan pergi menemui Harry. Saat bertemu dengan Exy, Harry pun berkata bahwa dirinya sangat berpotensi. Harry pun menawari Exy untuk menjadi seorang agen rahasia. Mendapat tawaran dari Harry, Exy pun menerima tawaran tersebut. Kemudian Harry pun mulai menunjukkan tempat rahasia milik mereka dan menceritakan tentang awal mula berdirinya Kingsman. Kingsman didirikan oleh sekumpulan orang-orang kaya dan berpengaruh yang telah kehilangan para pewarisnya akibat dari Perang Dunia Pertama pada tahun 1919. Dengan kekayaan serta pengaruh yang mereka miliki dan juga banyaknya orang yang berkuasa menginginkan sebuah perdamaian, mereka pun mulai membentuk Biro Intelijen Internasional Independen yang dibernama Kingsman. Sebuah biro intelijen yang beroperasi dengan kebijaksanaan tinggi dan tanpa adanya politik maupun birokrasi. Dan sampailah Exy di tempat berkumpulnya para kandidat-kandidat lainnya, serta Merlin, kepala pembimbing mereka. Merlin pun mulai menjelaskan segala aturan serta persyaratan yang harus mereka setujui. Dan tak lupa Merlin pun menegaskan bahwa hanya satu di antara kalian yang akan menjadi seorang Lancelot. Di antara kandidat tersebut nampak dua sosok kandidat yang sangat menonjol. Yang pertama seorang wanita cantik bernama Roxanne atau yang biasa dipanggil Roxy. Lalu laki-laki bertubuh gagah bernama Charlie. Di sebuah tempat yang berbeda, seorang pria parubaya berkulit hitam dengan penampilan nyentrik sedang berbicara dengan seseorang tentang kebenciannya dengan tatanan politik negara di dunia. Serta ia pun menawarkan sebuah solusi agar dunia ini bisa menjadi lebih baik. Perkenalkan, dia adalah Mr. Valentine. Pasti kalian bertanya-tanya, kayak pernah lihat orang ini.
Yap, benar sekali. Dia adalah bos dari wanita yang telah membunuh pria jas waktu itu. Kita kembali ke markas Kingsman. Di saat para kandidat sedang tertidur, tanpa mereka sadari ternyata ujian pertama bagi mereka akan dimulai. Tiba-tiba tanpa diduga, air mulai membanjiri tempat mereka. Mereka yang kala itu sedang tertidur lelap dibuat terkejut melihat air sudah setinggi badan mereka. Dan tak butuh waktu lama, air pun memenuhi seluruh ruangan. Dengan kemampuan serta pengetahuan yang mereka miliki, para kandidat pun mencoba untuk bertahan. Tapi berbeda dengan si Exi, dirinya yang tak memiliki pengalaman apapun mencoba bertahan dengan menyelam dan mencoba membuka pintu keluar. Namun ternyata pintu tersebut telah terkunci. Ketika dirinya mencoba untuk berbalik arah, ia melihat salah satu dinding terbuat dari kaca. Tanpa berlama-lama, ia pun menuju kaca tersebut dan mulai memukulnya dengan kencang. Kaca pun pecah dan air pun keluar dari ruangan tersebut. Dan seperti dugaan Exi, kaca tersebut adalah cermin dua arah. Meski mereka berhasil lolos dari air tersebut, ternyata mereka telah gagal dalam melaksanakan ujian tersebut. Karena mereka melupakan salah satu hal penting tentang sebuah kerjasama tim. Tanpa disadari mereka, salah satu rekan mereka telah tertinggal dan tewas di dalam ruangan. Di sebuah universitas, Harry Hart alias Galahad sedang menemui Profesor Arnold untuk menanyakan perihal penculikannya dan mengapa mereka melepaskan dirinya. Namun ketika Harry memaksanya untuk berbicara, tiba-tiba wajah Profesor Arnold meledak, lalu memuncratkan sebuah cairan dan mengenai wajah Harry. Akibat cairan tersebut, Harry terlihat sedikit sempoyongan. Saat dirinya membuka mata, ia melihat dua orang yang akan membunuhnya. Lantas dengan sigap ia pun meletakkan sebuah bom korek, lalu ia pun meloncat keluar melalui jendela. Di markas Kingsman, audisi penjara Nightshade masih berlanjut. Dalam ujian kedua untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam kerjasama tim, Merlin memerintahkan mereka untuk memilih anak anjing yang akan menjadi partner mereka. Di antara kandidat lainnya, ternyata Exi satu-satunya kandidat yang salah dalam memilih jenis anak anjing. Di sisi yang berbeda, di sebuah restoran mewah, Mr. Valentine menjamu putri kerajaan dari Skandinavia beserta Perdana Menterinya. Valentine menawarkan kerjasama tentang apa yang sedang ia rencanakan. Namun sang putri menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan menganggap hal itu adalah sebuah hal yang gila. Tapi berbeda dengan sang putri, si Perdana Menteri malah menyetujui hal tersebut dan siap bekerjasama dengan mereka. Penolakan sang putri pada akhirnya membuat dirinya ditawan oleh si Mr. Valentine. Di saat dirinya hendak dibawa ke tempat penyekapan, dirinya mencoba meminta tolong kepada dua ajudannya. Melihat sang putri dalam keadaan bahaya, mereka pun menyelamatkan sang putri. Namun wanita berkaki sajam dengan lincah dan cepat, dua ajudan sang putri pun terkapar dan beberapa bagian tubuh sudah terpotong. Suatu hari, Exi kembali berkunjung ke rumah sakit untuk melihat keadaan Harry Hart yang sudah mulai membaik. Dan tak lama kemudian, Merlin pun datang untuk menceritakan kasus yang menimpa Harry Hart. Merlin menjelaskan bahwa ternyata di leher Profesor Arnold telah ditanam sebuah implan. Dan ketika ditelusuri, implan tersebut terkoneksi pada alamat IP dari perusahaan milik Valentine. Di sebuah layar televisi, nampak Valentine sedang mempresentasikan sebuah produk miliknya. Mr. Valentine berkata bahwa dirinya akan meluncurkan sebuah SIM card gratis yang bisa digunakan di berbagai perangkat. Melalui SIM card tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai layanan gratis, mulai dari telepon gratis, internet gratis, makan pecel gratis, dan dapat digunakan untuk selamanya. Pada suatu kesempatan, akhirnya Harry dapat bertemu dengan Valentine. Setelah pertemuan tersebut, tanpa disadari oleh Harry, ternyata Valentine telah memasang sebuah pelacak di dalam tubuh Harry. Di sebuah tempat, Merlin sedang memberikan sebuah tugas kepada 3 kandidat terakhir sebagai ujian mereka berikutnya. Dalam menjalankan misi tersebut, tanpa diduga ketiga kandidat terpingsan akibat meminum alkohol yang telah tercampur oleh obat bius. Ketika mereka tersadar dari obat bius tersebut, betapa terkejutnya Exi, Charlie, dan juga Roxy telah terikat di sebuah rel kereta api. Dan di hadapan mereka masing-masing telah berdiri seseorang dan menanyakan apa itu Kingsman. Dan jika mereka tak menjawab pertanyaan tersebut, mereka akan terlindas oleh kereta.
Exy dan Roxy hingga akhir tak mengaku dan tak menjelaskan apa itu Kingsman. Namun tidak untuk Charlie. Dalam ketakutan, akhirnya dirinya membocorkan tentang rahasia Kingsman. Dan tanpa mereka ketahui, ternyata kejadian tersebut adalah merupakan bagian dari ujian terakhir. Beberapa hari kemudian, Exy dipanggil untuk menemui Arthur di kantornya. Saat berbincang-bincang, tiba-tiba Arthur meminta Exy untuk menembak anjingnya. Di seberang ruangan, tanpa diketahui oleh Exy, ternyata Roxy juga sedang mendapatkan perintah yang sama. Saat Exy mulai menodongkan pistolnya ke arah anjing miliknya, Exy pun tak tega hingga akhirnya menolak permintaan dari Arthur. Dan tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Arthur pun berkata, "Tidaknya gadis itu lebih punya keberanian." Posisi Lancelot pun jatuh ke tangan Roxy. Singkat cerita, suatu hari Valentine pun membeli topi yang pernah direkomendasikan oleh Harry di gerai Lock & Co. Tanpa diketahui oleh Valentine, ternyata topi tersebut sudah dipasang penyadap suara. Dari penyadap tersebut, Harry mendapatkan informasi bahwa Valentine akan melakukan pengujian misinya di sebuah gereja di kawasan Kentucky, Amerika Serikat. Harry pun bergegas menuju gereja tersebut. Sampainya di sana, ia pun mulai berbaur dengan para pengikut gereja tersebut. Namun tanpa disadari oleh Harry, ternyata kehadiran Harry sudah diketahui oleh Valentine. Mengetahui Harry hendak keluar dari gereja, Valentine pun segera melakukan pengujian misinya. Dan tak lama kemudian, seluruh handphone milik para orang yang ada di dalam gereja tersebut berdering seperti alarm. Hingga akhirnya seluruh orang yang berada di dalam gereja tersebut, termasuk Harry pun menjadi liar, brutal, tak terkendali. Hingga mereka pun saling membunuh satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya, Harry pun menjadi satu-satunya orang yang selamat. Saat Harry keluar dari gereja, ternyata di luar gereja sudah ada Valentine beserta anak buahnya yang sudah menunggunya. Harry pun bertanya kepada Valentine, "Apa yang telah kau lakukan terhadapku?" "Aku lepas kendali, aku telah membunuh semua orang itu." Valentine pun menjelaskan bahwa dirimu dan orang lainnya telah terkena gelombang neurologis yang terpancar dari kartu SIM gratis yang telah aku buat, yang memicu kalian untuk bertindak liar dan agresif tanpa kalian sadari. Lalu Valentine pun berjalan mendekati Harry, dan tanpa banyak kata, dot! Valentine pun menembakkan pistolnya tepat di kepala Harry, dan Harry pun tewas seketika. Kematian Harry membuat Exy begitu sangat terpukul. Dalam kecemasan akan kejadian ini, Exy pun memutuskan untuk menemui Arthur. Saat bertemu dengan Arthur, Exy menjelaskan apa yang sedang direncanakan oleh Valentine sangatlah berbahaya dan akan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Namun Arthur berkata bahwa tugas kita sudah selesai sampai di sini. Kita sudah mendapatkan rekaman pengakuan dari Valentine. Untuk selanjutnya semua kita serahkan ke pihak yang berwenang. Mendengar hal itu, Exy pun merasa sangat kecewa. Saat dirinya sedang duduk di samping Arthur, tanpa sengaja dirinya melihat sebuah bekas goresan luka di leher Arthur. Exy pun merasa sedikit curiga. Lalu Arthur pun mulai menyodorkan minuman kepada Exy. Dalam rasa curiga, Exy pun mencoba mengalihkan pandangan Arthur. Dan tanpa disadari oleh Arthur, Exy telah menukar gelas miliknya. Dan tepat dugaan Exy, ternyata minuman miliknya telah dicampur dengan racun. Ternyata selama ini Arthur juga turut bekerjasama dengan Valentine. Melihat Arthur yang telah tewas akibat minumannya yang telah ditukar oleh Exy, lalu ia pun mencoba mengambil sebuah chip yang telah ditanam oleh Valentine di leher Arthur. Lantas Exy pun bergegas menemui Merlin yang sedang bersama Roxy. Merlin pun menjelaskan kepada Exy bahwa ponsel milik Arthur telah mendapat sebuah SMS tentang akan dimulainya rencana Valentine. Untuk para seluruh anggota diperintahkan menuju tempat aman yang sudah dipersiapkan. Mengetahui hal ini, Merlin, Exy, serta Roxy membuat rencana untuk mengagalkan misi jahat dari Valentine. Dalam rencana tersebut, Merlin menugaskan Roxy untuk pergi keluar angkasa dengan menggunakan peralatan yang telah ia siapkan. Roxy ditugaskan untuk menghancurkan satelit milik Valentine. Sedangkan Merlin serta Exy akan mencoba menyelinap ke tempat persembunyian Valentine dan berusaha mengagalkan rencana mereka. Hari penentuan pun telah tiba. Merlin pun mulai mempersiapkan keberangkatan Roxy menuju ke ruang angkasa. Setelah memberikan beberapa petunjuk kepada Roxy, ia pun siap berangkat menuju ke ruang angkasa. Setelah melepas keberangkatan Roxy, Merlin pun mulai memerintah Exy untuk segera bergegas mempersiapkan diri menuju tempat persembunyian Valentine.
Dengan menggunakan kartu anggota milik Arthur, Exi serta Merlin mulai menyusup ke markas persembunyian Valentine. Dengan berdandan ala eksekutif mengenakan jas spesial pemberian hari H, Exi yang berpura-pura menjadi Arthur mulai merangsek masuk ke markas Valentine. Setelah Exi berada di dalam markas tersebut, lantas Merlin memerintahkan Exi untuk mencari sebuah laptop yang terhubung oleh internet dan kemudian menghubungkannya ke jaringan milik Merlin. Lalu Merlin pun mulai meretas sistem milik dari Valentine. Tapi tanpa diduga, penyawanan Exi diketahui oleh Charlie, mantan kandidat yang gagal dalam audisi pengganti Lancelot. Saat menodongkan pisau ke leher Exi, si Charlie pun berteriak memberitahukan kepada Valentine bahwa dia telah menangkap seorang mata-mata. Saat mengetahui penyamarannya diketahui oleh Valentine, dengan cepat Exi pun melumpuhkan Charlie lalu dirinya melompat dan berlari keluar menyelamatkan diri. Melihat Exi yang mencoba untuk kabur, Valentine pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejar dan membunuh Exi. Mengetahui keadaan semakin kacau, Valentine pun memutuskan mempercepat perhitungan mundur pengaktifan misinya. Dan tak terasa perhitungan mundur pun mulai dilakukan oleh Valentine. Dalam hitungan 3, 2, 1, Valentine pun menekan tombol pengaktifan. Namun untung saja di saat bersamaan, misil milik Rosie berhasil meledakkan satelit milik Valentine, hingga membuat sistem pengaktifan pun menjadi gagal. Mengetahui sistemnya tak berfungsi, Valentine pun dibuat kelimpungan, hingga ia pun memerintahkan asistennya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sang asisten pun berkata bahwa salah satu satelit kita tak berfungsi. Mendengar hal itu, Valentine pun mencoba mengontak Iman, salah satu pemilik satelit terdekat dengan satelit miliknya. Ia pun meminta kepada Iman untuk meminjamkan jaringan miliknya. Merlin yang mengetahui Valentine sedang mencoba melakukan penghubungan satelit kembali, ia pun bersegera memberitahukan kepada Exi tentang hal tersebut. Exi yang mengetahui hal itu, ia pun bergegas menyerang kembali markas Valentine. Dengan menggunakan senjata rahasia berupa payung super, ia pun mulai bertarung melawan seluruh pasukan Valentine. Karena begitu banyaknya pasukan Valentine, Exi pun dibuat kewalahan hingga membuatnya terkepung. Dalam keadaan terpojok, Exi pun mencoba meminta bantuan kepada Merlin. Namun sayang sekali kondisi Merlin pun tak jauh beda dengan kondisi Exi. Dalam keadaan yang semakin terpojok, ide gila pun muncul dalam otak Exi. Dirinya memerintahkan Merlin untuk mengaktifkan implan yang tertanam dalam tubuh para pasukan dan seluruh anggota pendukung Valentine. Dan tak butuh waktu lama, seluruh implan pun meledak dan menghancurkan seluruh kepala para pengikut Valentine. Kejadian tersebut pada akhirnya membuat amarah Valentine pun memuncak. Setelah sistemnya berhasil terkoneksi kembali, tanpa berlama-lama Valentine mengaktifkan sinyal pemicu neurologis yang tertanam dalam SIM card yang tersebar di seluruh dunia. Dan tak butuh waktu lama, seluruh penduduk dunia pun menjadi liar, tak terkontrol dan saling menyerang satu sama lain. Mengetahui hal itu, Exi pun mulai menyerang dan berusaha menghancurkan seluruh alat milik mereka. Melihat Exi yang menembaki seluruh ruangan membuat Valentine pun menjadi murka, namun sedikit ketakutan. Untuk melindungi si bos, asisten Valentine si gadis berkaki sajam akhirnya turun tangan dan mulai menyerang Exi. Dengan melompat menerjang kaca dari lantai atas, gadis sajam pun mulai melakukan serangan membabi buta kepada Exi. Melihat serangan-serangan mematikan dari gadis sajam, Exi hanya bisa bertahan dan mengelak sembari mencari kesempatan untuk melawan. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan melepaskan jurus terbaiknya. Dengan melompat ke udara, mereka berdua saling melepaskan serangan pamungkas milik mereka. Lalu dengan berdiri saling berhadapan, Exi menunjukkan dasi miliknya yang telah terpotong. Sedangkan si gadis sajam bergelang tangannya telah terluka oleh senjata rahasia milik Exi yang memiliki sebuah racun yang sangat mematikan. Seketika gadis tersebut tumbang di hadapan Exi. Setelah berhasil mengalahkan gadis tersebut, lantas Exi mengambil senjata yang berada di kaki gadis tersebut, lalu melemparkannya ke arah Valentine. Hingga Valentine pun tertusuk oleh senjata milik asistennya. Setelah berhasil mengagalkan serta membunuh Valentine, Exi pun mengambil sebotol champagne, lalu berlari menuju ke salah satu tahanan Valentine yang seorang putri Skandinavia. Exi pun merayakan kemenangannya bersama sang putri. Itulah akhir aksi dari Exi, sang agen rahasia Kingsman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, terus berkarya. Salam 10 malam.